Wah, teori belajar. Memangnya belajar ada teorinya? Bukannya belajar-belajar aja. Hai guys, hari ini aku mau ajak kalian semua bahas 3 teori belajar, yaitu ini, dan ini. Nggak tahu? Tenang, kita bahas. Yang pertama, teori belajar berlandaskan behaviorisme atau bisa disebut juga behavioristik. Nah, salah satu orang yang menganut teori ini yaitu ada Gage dan Billiard. Nah, perlu kalian ketahui bahwa teori ini adalah mengamati perubahan tingkah laku seseorang yang terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Salah satu contohnya, di tengah pembelajaran di kelas, seorang guru memberikan sebuah pertanyaan sebagai stimulus kepada siswanya sehingga menimbulkan respon, dan kita dapat melihat bagaimana perubahan perilaku dari siswa-siswa tersebut. Nah, inilah yang dinamakan interaksi antara stimulus dan respon. Nah, selain itu, ada lagi contoh dari seorang ilmuwan yang bernama Ivan Pavlova yang mengeluarkan teori tentang pengkondisian atau bisa kita sebut juga dengan teori classical conditioning. Untuk menunjukkan teorinya, Pavlova melakukan eksperimen mengenai fungsi kelenjar ludah pada anjing. Awalnya, Pavlova memperhatikan anjing yang selalu mengeluarkan air liur ketika asistennya memasuki ruangan. Untuk mengetahui hal tersebut, Pavlova dan asistennya mengenalkan barang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Selama proses mengenalkan tersebut, Pavlova tetap mengukur air liur yang diprediksi anjing. Bagi Pavlova, air liur merupakan respon alami bagi kondisi dan pikiran anjing. Nah, selain itu, Pavlova menyadari satu hal lagi, bahwa tanpa adanya makanan dan bau, air liur anjing tetap keluar. Hal ini menandakan bahwa hal tersebut bukan proses fisiologi semata. Air liur yang keluar saat asisten masuk ke ruangan merupakan refleks yang terkondisi. Pavlov kemudian melanjutkan penelitian menggunakan bunyi sebagai sinyal netral, seperti sinyal dari bunyi lonceng. Setiap ada bunyi, makanan disajikan, lalu produksi air liur anjing dijadikan ukuran. Selanjutnya, Pavlov menggunakan metronome dibunyikan tanpa adanya makanan. Karena sudah terbiasa dengan bunyi, air liur tetap keluar. Nah, jadi kesimpulannya, produksi air liur anjing bisa dikondisikan oleh Pavlov. Dengan perlakuan yang terkondisi, maka anjing akan tetap mengeluarkan air liur meskipun makanan tak lagi disajikan. Nah, dari kesimpulan yang dikeluarkan oleh Pavlov dalam eksperimen classical conditioning, kita dapat mengamati bahwa adanya sebuah perubahan perilaku sesuai dengan yang ada pada behavior, yaitu di dalam classical conditioning adanya asosiasi pertama yaitu sebagai stimulasi, kemudian asosiasi kedua stimulasi, dan pada asosiasi kedua barulah mendapatkan respon dari seperti yang sudah disampaikan. Kemudian selain itu, di dalam behavior ada 2 faktor menurut Skinner, yaitu yang pertama itu positive reinforcement. Nah, positive reinforcement adalah proses penguatan penyampaian stimulus sehingga para peserta didik dapat menyerap dan mengingat terus-menerus sebuah materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua itu ada negative reinforcement. Nah, negative reinforcement adalah kebalikan dari positif, yaitu itu adalah pengurangan stimulus yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik sehingga dapat menimbulkan materi yang disampaikan akan cepat terlupakan. Nah, itu pada bagian behavior. Selanjutnya yang kedua ada kognitivisme. Kognitivisme adalah sebuah pendekatan yang mementingkan proses mental serta cara berpikir seseorang yang
di dalamnya bagaimana sebuah informasi dapat diterima, diolah, dan diingat dan digunakan kembali. Nah, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa teori behaviorisme tidak cukup? Kenapa harus muncul teori baru seperti konektivisme? Nah, inilah alasan mengapa teori konektivisme muncul, yaitu karena ketidakpuasan para ilmuwan terhadap teori sebelumnya, yaitu behaviorisme. Setidaknya mereka menyampaikan 3 kritik kepada teori sebelumnya, yaitu yang pertama, behaviorisme tidak menjelaskan pentingnya berbahasa kepada peserta didik. Tidak menjelaskan juga pada usia berapa kita harus belajar berbahasa. Kemudian yang kedua, dalam teori behaviorisme juga tidak menjelaskan mengapa alasan seseorang dalam merespon suatu stimulasi itu berbeda-beda, meskipun stimulasinya sama. Tidak menjelaskan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, dalam teori behaviorisme tidak menjelaskan motivasi reinforcement, yang dimana kita tahu dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hal yang kita lakukan mendapatkan apresiasi dan mendapatkan upah atau nilai. Nah, mengapa mereka tidak menjelaskan itu? Dan itu yang dianggap para ilmuwan belum sempurna dan harus ada perombakan teori baru. Nah, karena harus menyempurnakan, maka terdapat 3 perbedaan pokok antara behaviorisme dan konektivisme. Perbedaan pertama yaitu di dalam behaviorisme stimulasi itu didapat dari lingkungan, tetapi pada konektivisme itu dinamakan dengan output, dinamakan dengan input. Kemudian di perbedaan kedua yaitu behaviorisme itu namanya black box atau kotak hitam yang tidak dapat diamati. Tetapi pada penyempurnaan atau konektivisme ini itu ada yang dinamakan dengan mental. Kemudian yang terakhir perbedaannya adalah pada respon di behaviorisme dan di konektivisme disebut dengan output. Kemudian apa contoh dari teori konektivisme di dalamnya? Ada yang dinamakan dengan teori Piaget. Nah, dalam teori Piaget atau teori skema itu terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama struktur asas yang mewakili pengetahuan mental seseorang, kemudian yang kedua dibina semasa kanak-kanak untuk mencapai kepahaman tentang suatu dan bertindak kepada pengalaman fisik dan sekitarnya. Kemudian seorang bayi yang baru lahir mempunyai skema yang terhad dan atau umum. Kemudian selanjutnya skema baru akan terbentuk dan skema sedia akan diubah sesuai dengan bertambahnya luas mengikuti umur. Kemudian perkembangan skema konektif disebabkan oleh hasil interaksi seseorang individu dengan persekitaran fisik dan sosialnya, dan skema konektif membantu kita menggunakan perwakilan proses yaitu secara mental dan mengutamakan dan mengamalkan cara berpikir. Kemudian yang selanjutnya, skema tidak statik tetapi senantiasa berubah mengikuti perkembangan kognitif dan pengalaman seseorang. Kemudian yang terakhir, skema berubah. Nah, teori yang terakhir adalah teori yang berlandaskan konstruktivisme. Nah, apa sih ini? Nah, teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran mengutamakan tentang pengembangan logika dan konseptual, di mana sebagai guru dan pengajar hanya sebagai pembimbing atau sebagai fasilitator, yang dimana di sini dinamakan juga dengan pembelajaran mandiri. Nah, apa saja sih tujuannya? Nah, tujuan teori yang berlandaskan konstruktivisme adalah yang pertama, meningkatkan
kemampuan siswa dalam bertanggung jawab, karena di sini kita diajarkan atau siswa diajarkan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah sendiri. Ya, itu adalah misalnya seseorang siswa bertanya dan mereka juga menjawab pertanyaan mereka sendiri, mencari jawaban sendiri. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak begitu jauh dari yang sebelumnya, yaitu mengembangkan kemampuan siswa atau peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, yaitu mereka harus bisa mandiri. Mungkin jika mereka butuh bimbingan, hanya meminta saran kepada pembimbing atau fasilitator mereka, yaitu guru, begitu. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari teori-teori ini? Nah, ada salah satu contoh teori. Ya, teori discovery learning. Menurut Buto 2010 dalam buku menurut pendapat Burner, teori belajar penemuan atau discovery learning adalah proses di mana siswa dapat memahami makna, konsep, dan hubungan melalui proses institusi sampai pada akhir yang dapat menemukan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. Nah, sekian dari penjelasan kita tentang teori belajar. Nah, saya harap teman-teman semuanya bisa belajar dengan benar, dan bagi yang juga menjadi guru bisa menerapkan 3 teori tersebut. Nah, teori ini mungkin banyaknya pada behavior, karena behavior adalah teori yang terlebih dahulu dari 2 teori tersebut. Yang menyusul mereka hanya melengkapi. Begitu, menurut saya mendapatkan hal yang seperti itu. Tetapi kembali lagi kepada kalian lebih bersetuju kepada teori yang mana? See you. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.